Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung GTNC psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung GTNC psikosomatis dengan topik kenapa sensasi ketakutan, kecemasan susah menghilang bagi penderita asam lambung GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah kenapa sensasi ketakutan, kecemasan itu susah menghilang ya. Nah teman-teman semua, penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis memang selain sensasi fisik yang kita derita ya, kita rasakan itu cukup dahsyat juga ya, tetapi juga lebih dahsyat lagi itu sebenarnya sensasi psikis ya. Contohnya yaitu sensasi kenapa kita selalu merasa ketakutan ya, selalu merasa cemas, selalu merasa gelisah, merasa khawatir, merasa was-was, merasa bersedih ya, merasa tersakiti, merasa tidak gembira ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya kompleks sekali. Cuma pada session kali ini saya fokus terhadap satu masalah, yaitu tentang ketakutan dan kecemasan, karena ini menjadi biang keladi ya di dalam pikiran kita ya, yang selalu kenapa kita menjadi jarang misalkan bepergian ya, jarang menjadi tidak berani ke sini, tidak berani ke sana dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang di dalam pikiran kita itu selalu muncul rasa takut ya, rasa takut ya. Nah, kenapa itu bisa muncul rasa takut ya? Rasa takut dan rasa cemas yang tinggi. Nah, itu memang karena ya fisik kita itu lemah ya, fisik kita lemah ya. Contohnya ya, tenaga saja sepertinya pas-pasan ya, sehingga kita ketika mau beraktivitas yang mungkin agak berat ya, kita akan merasa takut ya, tuh seperti itu. Nah, selain fisik lemah, kemudian masih mudah ngos-ngosan, tidak bertenaga ya, kadang lemes ya, belum sensasi-sensasi yang lain seperti pandangan mata buram dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang menjadikan kita ini menjadi serba takut ya, serba takut, yaitu karena siapapun orangnya dalam kondisi yang banyak sensasi ya, itu pasti akan ketakutan ya, takut yang takut, contohnya takut pingsan ya, takut mungkin tidak sembuh ya, takut terkena penyakit berat ya, bahkan sampai dengan takut M ya. Nah, itu wajar ya, karena memang hantaman sensasi yang luar biasa lah, itu seperti itu ya. Nah, itu sudah saya ceritakan dalam konten-konten yang lalu ya, tentang 1001 rasa sensasi asam lambung GTNC psikosomatis. Nah, mengapa tubuh kita sering merasa lemah ya, sehingga memicu sensasi kita menjadi serba tidak berani ya, atau menjadi takut ya. Nah, karena memang di saat kita masih asam lambungnya selalu tinggi ya, mungkin masih terjadi GERD ya. Nah, ini kita bisa dikatakan kurang nutrisi ya.
Kurang nutrisi karena apa? Karena porsi makannya saja sudah porsi kecil ya. Yang dulunya mungkin porsinya normal ya. Nah, itu paling hanya ya seperempatnya saja, kadang nggak ada. Yaitu saya pernah ya dulu itu ketika waktu sedang drop sekali ya, makan itu hanya 3 sendok saja ya, itu satu kali makan ya itu. Nah, itu bayangkan misalkan 3 sendok kali 5 ya, makannya waktu itu masih 5 kali sehari ya, tetapi kali 3 sendok. Nah, itu mungkin kalau diakumulasi itu belum ada setengah porsi normal ya itu. Nah, maka dari itu otomatis kita badan menjadi lemah ya, karena nutrisinya kurang ya. Jadi ketika kita makan penuh saja karena kita sedang ada kelainan di dalam lambung, mungkin penyerapannya juga tidak bisa penuh 100% ya. Nah, apalagi dengan porsinya juga kita kurangi. Nah, itu maka dari itu rata-rata kadang menjadi lemah ya tubuh kita. Bahkan dulu berat badan saya itu turun sampai 10 kilo. Nah, itu ketika menimbang badan itu saja nambah takut juga ya. Saya takut, wah ini kok jadi kurus sekali. Nah, belum lagi ketika mungkin ada komentar dari teman atau mungkin dari orang lain lah ya, sekarang kok kurus, sekarang pucat. Nah, itu pun nambah lagi menjadi lebih cemas, menjadi lebih takut, itu seperti itu. Nah, ini selain itu ya, itu juga bisa ditimbulkan kita merasa takut ya, selain memang fisik menjadi lemah ya, sensasi juga masih banyak, contohnya masih keliengan ya, masih suka pusing-pusing, kepala masih berat, apalagi yang jalan saja itu masih sempoyongan. Nah, ini otomatis kita selalu takut ya itu. Nah, selain itu juga ada trauma ya, trauma yang memang menakutkan ya. Nah, yang menjadikan saya trauma itu ketika dulu setelah saya terkena panic attack ya. Panic attack itu memang menurut saya itu menakutkan sekali ya, karena apa ya? Ya seperti terkena serangan jantung ya, nafas pendek, terengah-engah ya, pokoknya aduh luar biasa itu ya. Kalau yang sudah pernah merasakan itu bisa membayangkan lah ya. Nah, itu siapapun orangnya pasti akan takut ya. Nah, bayangannya itu waktu itu sih ya takut ini jangan-jangan malaikat akan menjemputnya ya ketika terkena panic attack seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, walaupun itu sudah berlalu, kadang kita masih punya trauma ya. Trauma itu ya ingat pada hal-hal yang menyakitkan masa lalu atau hal-hal yang menakutkan. Nah, ini yang kadang juga menjadi mental kita menjadi goyang lagi, itu seperti itu. Jadi memang banyak hal ya, banyak hal yang menjadikan kita ini rasa cemas, rasa takut ini susah untuk menghilang ya. Walaupun pada akhirnya nanti juga akan sembuh juga, akan hilang juga. Cuma memang butuh proses. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, agar proses untuk menghilangkan seperti sensasi ketakutan, kecemasan itu akan lebih cepat terkendali, akan lebih mudah terkendali. Jadi kecemasan, ketakutan di sini yang berlebihan maksudnya teman-teman ya. Kalau semua orang sih ya punya rasa takut, rasa cemas, itu semua orang punya. Cuma kan bedanya untuk kita itu berlebihan ya, berlebihan terutama takut terhadap kondisi atau kondisi kesehatan kita yang berhubungan dengan asam lambung, ketensi psikosomatis begitu. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi adalah sekarang bagaimana solusinya ya ketika kita itu masih dirundung ketakutan dan kecemasan yang kelihatannya susah untuk menghilangnya itu ya. Nah, ini ada beberapa tip ya, tetapi yang secara garis besar ini ada dua hal, yaitu tips secara fisik ya, dan yang kedua tips secara psikis. Walaupun sebenarnya
ketakutan, kecemasan ini adalah sensasi psikis ya, sensasi mental, sensasi pikiran, sensasi kejiwaan. Tetapi pikiran bisa goyang ya, mental kita bisa down itu karena diguncang oleh sensasi fisik. Nah, maka dari itu kita harus bangun dari fisiknya dulu ya. Nah, sensasi fisiknya juga ada tip-tipnya. Nah, kemudian nanti sensasi psikisnya ya atau mentalnya juga ada. Itu seperti itu. Nah, solusi secara fisiknya ya, ketika kita masih sering ketakutan ya, kecemasan itu memang pertama ya kita harus makan minum cukup itu dulu ya. Mengapa makan minum itu cukup itu penting ya? Nah, karena memang ketika kita mengacunya kepada orang sehat ya, ketika orang sehat itu pasti makan minum cukup ya dengan porsi yang normal. Nah, sedangkan kita mungkin porsinya kan masih kecil. Nah, maka dari itu kita harus punya ukuran sendiri ya, ukuran sendiri yang pokoknya ya paling tidak harus cukup seperti itu. Nah, maka dari itu ada ya kebiasaan secara umum lah ya, contohnya misalkan minum paling tidak 8 gelas ya, coba saja itu dipenuhi walaupun kadang rasanya berat ya. Karena apa? Karena makannya sedikit otomatis juga minumnya sedikit itu loh. Tapi kalau makannya banyak, nah mungkin untuk minum agak banyak juga agak gampang gitu. Nah ini yang harus kita latih juga teman-teman ya. Jadi selain makan minum cukup, contohnya minum misalkan minimal 8 gelas itu penuhi saja ya, entah itu mungkin minum air putih atau mungkin minum manis, contohnya teh manis itu pun nggak masalah. Yang penting kita harus penuh ya, harus penuh minimal cukup lah itu ya. Misalkan lebih dari 8 gelas minum ya itu lebih baik ya, tapi kalau tidak ya setidak-tidaknya itu bisa terpenuhi seperti itu. Nah, kalau misalkan kok air putih kadang bosan ya. Kalau saya itu bosan. Nah, makanya dulu saya itu kalau 8 gelas itu yang 4 gelas itu air putih ya, yang 4 gelas manis. Manis bisa air putih dikasih gula atau mungkin teh, tapi teh yang agak bening ya, itu dikasih gula seperti itu. Yang penting dalam akumulasinya itu 8 gelas itu terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tentang makan ya itu kalau kita ingin sehat ya berarti memang makan harus minimal cukup. Nah itu juga karena kita mungkin masih mantang ya atau mungkin mengurangi pantangan-pantangan. Nah ini yang kadang menjadi susah ya, apalagi makannya itu hanya itu saja, kadang kan kita bosan ya, lauknya juga itu saja ya. Nah itu kadang juga bosan. Seperti saya dulu itu saya makan itu paling nyaman itu hanya lauknya pakai tahu saja ya, jarang pakai sayur karena takut pedasnya. Nah itu kadang seringnya itu yang utama hanya pakai tahu itu seperti itu. Tetapi ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa daripada misalkan tidak makan sama sekali. Nah itu supaya badan menjadi agak berenergi ya, tidak lemah. Memang makan itu harus cukup. Nah usahakan juga kita harus mengingat gizi ya, jadi kita juga berpikir nilai gizi yang kita butuhkan. Nah itu juga harus kita penuhi ya. Contohnya misalkan kita nambah suplemen seperti madu ya. Nah itu juga saya biasa dulu tiap hari itu 1 sendok ya. Saya selalu konsumsi madu, tapi madu murni itu seperti itu. Nah itu yang berhubungan dengan makan dan minum supaya sensasi fisik ini menjadi berkurang ya, dan supaya tubuh ini tidak begitu lemah ya, tidak lemah tapi menjadi bertenaga. Maka itu juga nanti akan bisa mengurangi ketakutan-ketakutan ya. Bahkan ya ketika dulu saya ketakutannya memuncak ya, pernah takut makan obat, takut makan. Nah itu saya latihnya pertama itu berani makan. Itu yang menjadi doktrin di pikiran saya. Pokoknya saya harus berani makan. Kalau ingin sehat harus makan seperti itu. Nah akhirnya
sampai pantangan pun itu saya langgar ya. Jadi ya saya tidak mantang ekstrim ya, kemudian hanya mantang ya istilahnya dikurangi saja lah, kurangi itu. Nah, karena apa? Karena dari pengalaman setelah sekian lama mantang ya, waktu itu sampai ya 6 bulan itu ekstrim ya, tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, akhirnya ya saya harus merubah diri ya, merubah diri. Nah itu. Nah, akhirnya semakin kesini itu semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh, teman-teman. Itu yang hubungannya dengan masalah makan ya. Nah, kemudian tubuh kita ini ya, ini kan disetting untuk bergerak, teman-teman ya. Jadi memang kita mengacunya ya seperti orang sehat. Kalau orang sehat itu kan tiap hari selalu melakukan gerak ya. Contohnya beraktivitas sesuai dengan mungkin profesinya ya. Nah itu, maka ketika orang terkena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu masih mager ya, masih mager ya, masih malas gerak ya, hari-harinya hanya tiduran, hanya duduk-duduk, hanya di kamar. Nah ini akan sulit untuk menjadi cepat bangkit. Nah maka dari itu, selain solusi fisik, makan minum cukup ya, makan minum yang bergizi ya. Nah kemudian juga tubuh harus bergerak, teman-teman. Nah bergerak ini memang sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Dulu ketika saya dalam posisi yang paling terpuruk, itu latihan jalan itu hanya di dalam rumah ya, di dalam rumah. Jadi biasa ya, dari ruang belakang, ruang tengah, ke ruang depan, terus kembali lagi seperti itu berulang-ulang. Yang penting saya bergerak itu. Nah setelah itu meningkat ya, jadi harus usahakan itu ada progres ya. Kemudian keluar ke samping rumah lah ya, mengelilingi rumah aja itu, keliling seperti itu ya. Nah setelah itu meningkat lagi, jalan ke kebun ya. Kalau saya lebih senang jalan-jalan di kebun ya, karena kebetulan di sekitar rumah saya ini kebun ya, ini lebih nyaman, rasanya lebih damai dengan alam ya, daripada kita jalan-jalan di jalan, kemudian nanti sering bertemu dengan orang ya, kemudian banyak ditanya, wah akhirnya kadang menjadi kurang nyaman. Nah, akhirnya saya jalan-jalan di kebun itu saya lakukan terus ya, ya dengan semampunya ya. Ketika itu masih apa ya, untuk berjalan saja masih goyang. Nah itu saya berjalan itu sangat pelan ya, sangat pelan, tetapi saya tidak akan berhenti ya, saya akan berhenti, pokoknya jalan terus. Nah kecuali memang pernah waktu itu ya betul-betul pusing banget ya, pusing banget. Nah akhirnya memang harus berhenti ya, berhenti, duduk dulu ya, duduk tenang ya, sambil minum ya. Biasanya kalau saya jalan itu saya bawa minum juga ya. Nah itu setelah itu, nah kemudian agak tenang, nah kemudian bisa lakukan jalan lagi, begitu teman-teman. Jadi jangan dipaksa ya. Biasanya ketika kita sedang beraktivitas itu kadang muncul juga sensasi ya, muncul juga sensasi kadang yang menjadi pusing, kadang kemudian tiba-tiba matanya buram, kadang keliengan, kadang sempoyongan ya. Nah itu yang sering jadi masalah seperti itu ya, yang akhirnya kadang menimbulkan trauma itu seperti itu ya. Nah itu, tetapi itu tetap kita lakukan gerak saja ya. Jadi bisa contohnya berjalan seperti itu, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di dalam ya di rumah kita lah ya. Contohnya misalkan menyapu ya, membersihkan lingkungan di sekitar rumah seperti itu. Yang penting ada gerak ya, ada gerak, dan usahakan syukur bisa terkena sinar matahari. Jadi tubuh juga menjadi lebih hangat ya, lebih hangat. Akhirnya keringat menjadi keluar. Nah akhirnya menjadi aliran oksigen ya, aliran darah ini jauh menjadi lebih lancar. Nah akhirnya tubuh menjadi lebih rileks ya, lebih rileks, lebih enteng lah ya, lebih nyaman. Nah akhirnya kita menjadi lebih percaya diri dengan latihan seperti itu. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan solusi secara fisiknya teman-teman. Jadi solusi secara fisik
poinnya itu ya, makan minum cukup, gerak cukup gitu. Itu usahakan itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu solusi secara psikis ya. Secara psikis ini memang sebenarnya biangnya di sini ya. Yang kadang kita sulit itu kadang di psikisnya ya. Nah, ini di psikisnya supaya kita tidak selalu merasa ketakutan, merasa cemas, merasa khawatir ya. Bahkan kadang kita sudah mulai percaya diri tapi tiba-tiba kemudian rasa cemas datang, rasa takut datang. Nah, itu wajar teman-teman ya. Jadi kadang kita memang belum stabil ya, belum stabil. Nah, maka dari itu kita memang harus latihan terus ya. Nah, solusinya untuk mengatasi secara psikisnya ya, supaya ketakutan, kecemasan ini cepat menghilang ya. Ini yang pertama ya, kurangi rasa takut ya, kurangi rasa khawatir, rasa cemas ya, rasa was-was, itu berusaha dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Nah, ini masalahnya di sini ya. Nah, kita harus mencoba berpikir logis teman-teman ya. Contohnya misalkan yang kita masih selalu takut ya. Nah, kita flashback ke belakang ya. Hal-hal yang selalu kita takutkan, apakah itu pernah terjadi ya? Nah, itu ternyata tidak teman-teman ya. Jadi ketakutan itu hanya sebatas di angan-angan, sebatas di pikiran ya. Karena itu memang buah dari ilusi dan halusinasi pikiran kita sendiri setelah diguncang oleh sensasi ya. Jadi faktanya juga apa ya? Faktanya sebenarnya baik-baik saja ya. Contohnya ya, ketika saya takut pingsan misalkan, makanya saya untuk keluar rumah juga takut ya, untuk berjalan juga takut karena takut pingsan, itu seperti itu. Karena punya trauma ketika selalu sempoyongan, selalu masih keliengan seperti itu kan ya. Tetapi faktanya sampai dengan sekarang ya, dari mulai terkena asam lambung ke anxiety psikosomatis, saya itu belum pernah pingsan. Nah, itu artinya apa? Artinya apa yang ditakutkan itu hanya sebatas ilusi dan halusinasi pikiran kita yang salah ya. Yang salah karena kita tidak percaya diri, karena kepercayaan diri kita sudah dihantam oleh sensasi yang luar biasa. Itu secara psikologisnya begitu teman-teman. Jadi teman-teman percaya diri saja ya. Yang masih punya rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, itu pandang aja, itu wajar ya. Semua orang itu sebenarnya punya kok rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, itu semua orang punya. Cuma kita memang terlalu sensitif ya, sehingga dalam mensikapi hal-hal itu terlalu berlebihan. Nah, ini ya wajar juga, karena kalau orang normal itu kan tidak dihantam dengan sensasi. Nah, kita plus dihantam sensasi sehingga kita menjadi berlebihan. Nah, itu wajar. Nah, makanya alurnya ya bagaimana caranya supaya sensasi itu berkurang ya. Kemudian secara mental kita juga berusaha membangun mental kita ya. Mental kita menjadi lebih kuat lah ya, menjadi lebih mental baja. Itu memang harus dilatih, itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian selain itu, ini secara spiritualnya supaya mental kita menjadi lebih kuat ya, menjadi jiwa kita menjadi lebih tenang. Nah, ini kita ya memang harus lebih banyak mendekatkan diri lah ya, dengan cara lebih banyak bersyukur ya, bahkan kita pasrah saja ya, pasrah saja dengan tulus dan ikhlas ya, sumeleh nrimo ing pandum ya. Jadi kita bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan itu ya, kita bisa mengamalkan itu, nah itu penderitaan yang secara psikis itu akan mudah untuk menghilang. Karena apa? Karena kita yakin bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini memang ujian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berproses diri kita supaya menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Hikmahnya itu seperti itu. Nah, oleh karena itu
Ya sudah, kita pokoknya kita sumelah nerimo ing pandum saja ya, kita syukuri apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, dengan maha pengasih dan penyayangnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.